kullu man waliya amra ahadin fahuwa waliyuhu, kata para ulama bahasa. Segala sesuatu yang dekat dan mengurus perkara dan urusan seseorang, maka itu disebut dengan wali, ya, wali. Adapun al-maula adalah muradif atau sinonim dari wali, berasal dari akar kata yang sama, ya. Al-maula biasa digunakan seseorang untuk memanggil teman dekatnya, maulaya, ya maulaya, wahai kawan dekatku. Atau biasa digunakan juga sebagai panggilan untuk budak yang telah dibebaskan. Makanya ada sahabat namanya Salim maula Abu Hudzaifah, ya, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Tuan yang membebaskan juga disebut dengan maula, ya. Segala sesuatu yang dekat, ya, yang menjadi partner itu biasa dipanggil dengan maula secara bahasanya, ya. Dan kata al-wali dan al-maula itu sering disebutkan Allah di dalam Al-Quran, maupun juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran sendiri kata al-wali itu disebutkan sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Di antaranya di 2 ayat setelah ayat kursi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Di ayat yang lain, misalnya di surah An-Nisa 45, Allah berfirman, wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah menjadi wali, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi satu-satunya penolong, satu-satunya wali dan satu-satunya penolong, ya. Maka di dalam bahasa Indonesia atau di dalam kitab ini diartikan oleh diterjemahkan kepada bahasa Indonesia menjadi zat yang maha melindung, ya. Maka seseorang itu tidak bisa melindungi orang lain kecuali dia ada di dekatnya, ya. Dan dia memiliki hubungan dekat dengan orang itu, maka secara otomatis akan melindunginya. Al-wali, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hak Allah Subhanahu wa taala memiliki makna tersendiri, ya. Kalau secara bahasa artinya dekat, ya, baik al-wali maupun al-maula. Kalau al-maula kita sering dengar ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Dalam surah Al-Anfal itu juga disebutkan ni'mal maula, sebaik-baik zat yang melindungi, sebaik-baik zat yang menolong. Di akhir surah Al-Baqarah juga disebutkan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Kau adalah maula kami, kau adalah pelindung kami ya Allah, fansurna, maka tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, ya, terhadap makar-makarnya orang-orang kafir, ya. Nah, secara hak Allah, al-wali dan al-maula ini memiliki 2 makna. Para ulama membagi pengertian atau makna al-wali dalam hak Allah itu ada 2, ya. Makna wilayatul ammah dan makna al-wilayatul khassah. Makna umum dan makna khusus, ya. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umumnya apa? Makna umumnya wali ini atau wilayahnya Allah ini atau perlindungannya Allah, ya, penjagaannya Allah kepada seorang hamba itu, ya, itu untuk tidak hanya orang-orang beriman, tapi untuk semua makhluknya, baik yang makhluknya itu beriman kepada Allah maupun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan penjagaan
makhluknya. Allah yang menentukan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Allah menentukan yang bermanfaat bagi mereka dan yang bermadharat, membahayakan mereka. Semuanya ini masuk dalam cangkupan makna perlindungan Allah secara umum, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wilayahnya atau perwaliannya, ya, perlindungannya, pengurusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya kepada orang-orang beriman kalau dimaknai makna secara umum. Makanya Allah katakan misalnya di dalam surah Al-An'am ayat 62, ya, saking luasnya rahmatnya Allah ini mencangkup segala hal. Kata Allah, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Kemudian mereka hamba-hambanya Allah dikembalikan kepada Allah. Hamba-hambanya Allah ini umum, baik yang mukmin maupun yang kafir. Maulahumul haq. Allah lah maula, Allah lah pelindung, Allah lah penguasa yang sebenar-benarnya, yang menguasai mereka. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah lah yang memiliki hukum, Allah yang memiliki aturan pada hari itu, wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah pembuat perhitungan yang cepat. Ya, jadi Allah itu memberikan wilayahnya atau perwaliannya kepada semua makhluknya, itu mencangkup segala sesuatu dari makhluknya. Maka dalam hidup ini aturan itu sudah dibuat sama Allah. Bahkan ketika kita masuk ke masjid ini, ya, kita sudah ditentukan aturannya. Masuk masjid, ya, disunnahkan salat tahiyatul masjid. Kalau belum atau tidak mampu untuk sholat tahiyatul masjid karena kondisi atau karena mungkin dalam kondisi berhadas atau yang lain, boleh diwakili dengan apa? Kata para ulama, boleh diwakilkan dengan membaca baqiyatus sholihat, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah 3 kali, ya. Kemudian duduknya di majelis ilmu, ya, membawa kitab, membawa catatan, kemudian menyimak ilmu, nanti bertanya pada tempatnya, ya. Semuanya ada aturannya, bahkan di majelis yang seperti ini. Apalagi kemudian ketika Allah menciptakan alam raya ini, Allah yang mengatur semuanya dan Allah yang menjaga semuanya, ya. Semuanya masuk dalam wilayahnya Allah. Kayak ada istilah wali kota. Wali kota itu, ya, orang yang paling bertanggung jawab mengurus kota, orang yang paling dekat dengan masyarakat di kota itu, sehingga dia tahu apa kebutuhan masyarakat atau rakyat yang ada di kotanya. Nah, itu makna dari wali. Nah, perlindungannya ini bersifat umum, gitu, ya, diberikan kepada semua makhluknya, ya, mencangkup orang yang mukmin maupun orang yang kafir, orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, Yunus ayat 30, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Di padang mahsyar nanti, di tempat itu, tiap-tiap manusia merasakan pembalasan dari apa yang telah dia kerjakan di masa dahulu. Ma'aslafat itu salaf itu perkara yang ada di masa lalu, ya. Semuanya nanti akan mendapatkan balasannya. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Mereka akan dikembalikan kepada Allah. Siapa Allah? Maulahumul haq. Allah adalah pelindung mereka yang sebenar-benarnya, pengurus mereka yang sebenar-benarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka dustakan, ya. Jadi tidak ada artinya kalau kemudian di dunia ini kita tidak membawa bekal, nanti di hadapan Allah di padang mahsyar itu tidak ada artinya sama sekali, ya. Jadi yang disebut Allah melindungi orang-orang kafir itu bukan berarti Allah melindungi mereka dari mara bahaya, Allah menjaga mereka, begitu, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan perwalian kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud melindungi orang-orang kafir itu apa? Allah lah yang berkuasa atas mereka.
Allah yang menentukan takdir mereka, Allah yang mengurus semua urusannya, ya. Dan Allah tegaskan, ya, Allah tegaskan di dalam ayatnya surah Muhammad itu, zalika bi annallaha maulal ladzina amanu, kata Allah. Dan demikianlah sesungguhnya Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang-orang kafir itu tidak punya wali, tidak punya pelindung, ya. Maksud dari ayat ini, orang kafir itu enggak dilindungi Allah dalam urusan perhatian Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Segala privilege yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman tidak diberikan kepada orang kafir. Walaupun orang-orang kafir tetap mendapatkan perwalian secara umum. Secara umumnya apa? Ya dia tetap diurus sama Allah, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih kesempatan hidup, ya, tetap diurus semua takdir hidupnya yang baik dan yang buruk. Segala urusannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu perlindungan atau perwalian yang bersifat umum. Adapun jenis kedua, perlindungan atau perwalian yang bersifat khusus, ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Jadi kata wali itu secara bahasa bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Maula juga sama. Maula itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek, ya. Kalau wali itu pelindung, maka Allah juga punya wali. Walinya siapa? Wali-walinya Allah, para kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah, ya. Kalau tadi ya, maula itu tuan yang membebaskan budaknya, maka budak yang dibebaskan tuannya juga disebut dengan maula. Ya, memang kata wali ini kata yang unik, ya. Bisa digunakan untuk pelaku, bisa juga digunakan untuk objek, gitu ya, objek. Nah, maka jenis perwalian yang kedua atau perlindungan yang kedua, yaitu perlindungan yang khusus, perwalian yang khusus itu para ulama mengatakan perlindungan dan perwalian ini hanya dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang menjadi wali-wali Allah, ya, menjadi wali Allah. Nah, ini menarik hadirin. Banyak tempat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah membicarakan tentang ini, termasuk ayat yang pertama kali kita baca tadi, ketika Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu perwalian khusus untuk wali-walinya Allah. Allah mengeluarkan seorang hambanya yang orang-orang hambanya beriman dari kegelapan menuju cahaya, ya. Maka kita harus tahu dulu sebelum kita panjang lebar membahas tentang wali, kita harus sepakat dulu siapakah wali Allah itu, ya. Siapakah wali Allah? Apakah kita semuanya ini berpeluang menjadi walinya Allah, atau wali Allah itu orang-orang khusus dari darah yang khusus, dari anak keturunan yang khusus, atau bagaimana, ya? Karena banyak di antara kaum muslimin yang menganggap wali Allah itu hanya bisa digapai, derajat itu hanya bisa digapai oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang jadi apa? Orang-orang yang punya nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung dinobatkan sebagai wali. Sering kita sebut dengan nama habaib. Ya, pokoknya kalau sudah habaib mesti wali. Ya, apakah demikian pengertian wali menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau sudah anaknya kiai mesti wali. Kalau sudah hidupnya di lingkungan Islami, pesantren, mesti wali. Apakah demikian? Atau siapakah sebenarnya wali itu? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebab-sebab dan kriteria seseorang itu bisa disebut wali, ya. Jelasnya Allah letakkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-62 sampai ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu
amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, sebut wali-wali Allah, mereka adalah yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Jadi sifatnya wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang yakinnya kepada Allah itu begitu besar, sehingga mereka tidak pernah takut sama masa depan, Bapak Ibu, dan juga tidak pernah sedih sama masa lalu. Cirinya itu. Siapa mereka? Agar kita bisa punya perasaan ini, ya, agar kita bisa punya mentality seperti mereka ini, yang tidak pernah khawatir sama masa depan, tidak pernah sedih sama takdir yang sudah berlalu, ya, maka syaratnya harus terpenuhi. Syaratnya ada di ayat 63. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka menyempurnakan keimanannya dengan ketakwaan. Takwa itu definisi yang paling mudah, imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu takwa. Sehingga kemudian mengartikan takwa itu ya orang yang taat aturan, itu takwa. Itu takwa, ya. Ada perintah dikerjakan, ada larangan tidak didekati, itu takwa. Sehingga kemudian kalau kita ini ingin jadi walinya Allah, ada dua resepnya dari ayat ini. Satu, harus beriman. Berimannya harus dengan benar-benar keimanan. Benar-benar keimanan itu bagaimana? Dia hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat bernaung, tempat bersandar, tujuan beribadah, tempat memohon pertolongan. Dia hanya jadikan satu-satunya, ya. Kadang-kadang di akhir zaman seperti ini kita tidak sengaja dan tidak sadar kita jatuh dalam kesyirikan, hadirin, ya. Kadang-kadang kalau kita dalam kondisi kritis terus tiba-tiba ada orang yang nolong, kita lupa bahwa itu pertolongan sebenarnya dari tangan Allah. Kemudian tiba-tiba kita tidak sengaja nyeletuk, kita bilang apa? Untung ada Pak Fulan, ya. Alhamdulillah, nggak pakai alhamdulillah, ya. Wah, tadi itu sebenarnya saya itu bannya bocor di jalan. Untung lewat Bu Fulan menawarkan tumpangan. Seakan-akan kita lupa bahwa Bu Fulan itu lewat di hadapan kita, semua terjadi atas takdir Allah. Sebenarnya pertolongan itu dari sisi Allah, tapi kemudian kita menyandarkan pertolongan itu bukan kepada Allah, tapi kepada Pak Fulan dan Bu Fulan. Itu sebuah kesyirikan, sebuah kesyirikan yang kadang kita tidak sadar dan kita tidak tahu bahwa itu sebuah kesyirikan. Harusnya apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah, gitu kata Rasul. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, menjadikan Allah satu-satunya. Dan sebaik-baik doa alhamdulillah, memuji Allah dalam segala kesempatan, ya. Nah, maka sama, hadirin dimuliakan Allah, orang-orang yang menjadi wali Allah itu ciri syarat pertamanya alladzina amanu. Dia benar-benar beriman kepada Allah, yakinnya sama Allah, percayanya sama Allah, ya. Dia selalu melibatkan Allah dalam semua aktivitasnya. Wa kanu yattaqun. Di syarat yang kedua, Pak, mereka adalah orang-orang yang taat aturan. Orang yang bertakwa itu orang yang taat aturan, ya. Orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban itu apa? Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan tidak dicoba, ya, tidak dicoba. Kemudian muallif, ya, penulis Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah, di dalam kitab ini menambahkan satu syarat
agar seseorang itu pantas menjadi walinya Allah. Ya, syarat ini dimasukkan di dalam hadis Bukhari, di dalam sahihnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah apa? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Hadis ini sering disebut ulama hadisul wali. Jadi kalau jenengan tiba-tiba nanti baca kitab atau baca artikel kemudian muncul hadisul wali, ya ini hadis tentang walinya Allah. Ya, Rasulullah pernah membicarakan ini. Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang untuk dirinya. Jadi kalau orang itu sudah jadi wali Allah, Allah itu sayang banget sama dia. Tidak ada yang bisa mengusiknya. Kalau berani ngusik walinya Allah, Allah umumkan perang dia. Mesti hidupnya sengsara, mesti hidupnya celaka. Ya, makanya ini juga kehati-hatian kita ya. Kadang-kadang wali itu orang yang jadi kekasihnya Allah, walinya Allah itu orang-orang yang tidak dikenal. Ya, orang-orang yang low profile, orang-orang yang mungkin ya tidak dikenal di dunia nyata dan di dunia maya. Dia orang-orang biasa yang selalu menjaga ketaatannya kepada Allah, tawakalnya tingkat tinggi. Ya, kemudian syarat yang ketiga ini juga dipenuhi. Ini syarat ketiga akan kita bahas. Orang-orang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang kalau kita ini aneh-aneh sama orang seperti ini, ya Allah mengancam, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, aku umumkan genderang perang kepadanya, aku tabuhkan genderang perang kepadanya, aku umumkan perang untuknya. Ya. Jadi Allah itu tidak suka kalau kekasihnya atau wali-walinya itu diganggu. Ya. Nah, siapa walinya Allah ini dijelaskan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku sukai daripada amalan-amalan wajib. Amalan wajib ya takwa tadi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, kecuali aku pasti mencintainya. Mesti aku akan jadikan dia wali, maksudnya Allah begitu. Jadi syaratnya jadi 3 aja. Kalau ingin jadi wali itu 1 iman, 2 taat aturan, kerjakan yang wajib-wajib, 3 maksimalkan yang sunnah-sunnah. Kalau hambanya Allah, kita ini hanya mau ngerjakan yang wajib-wajib tok, ini derajatnya makomnya belum makom wali. Makom wali itu bisa diraih ketika seorang hamba tidak hanya mencukupkan sama yang wajib-wajib, tapi juga menambahkan yang sunnah-sunnah. Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Hatta uhibbah, tidaklah yang demikian kecuali aku pasti akan mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, apa yang dilakukan Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjaga matanya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan menjaga tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan memberikannya, aku akan mengabulkannya. Wala in ista'adzani, kalau dia memohon pertolongan kepadaku, la u'idzannahu, kata Allah, sungguh aku akan tolong dia, aku akan bantu dia. Minta perlindungan kepadaku, akan melindungi dia. Jadi ini hamba khusus nih, hamba prioritas, orang-orang ring satunya Allah ini,
wali-wali Allah ini. Orang-orang yang dekat sekali dengan Allah dan Allah pun dekat kepada mereka. Ya. Nah, dari rangkaian ayat dan hadis ini bisa kita simpulkan kalau seseorang itu pingin jadi walinya Allah, syaratnya 3. 1, beriman. Bukan hanya beriman asyhadu alla ilaha illallah saja ya. Yaitu syarat masuk jadi orang beriman. Tapi kemudian berusaha terus-menerus menyempurnakan keimanan. Kemudian yang kedua apa? Bertakwa, taat aturan. Yang wajib-wajib jangan lepas. Ya, tidak mungkin jadi wali Allah kalau sholat 5 waktunya saja nggak genep dia. Ya. Jadi harus jaga sholat 5 waktu. Harus jaga kewajiban-kewajiban hamba. Ya, kewajiban hamba itu sholat 5 waktu. Kalau puasa Ramadan. Kalau Anda seorang suami ya harus menjadi qawwam bagi istri dan anak-anaknya. Kalau Anda seorang istri ya harus menjaga kehormatan suami, harus khidmat, harus taat sama suami. Kalau Anda seorang anak ya harus birrul walidain sama orang tua. Mumpung orang tua masih ada. Kalau Anda seorang orang tua, ayah atau ibu, Anda punya amanah besar bernama anak yang harus dijaga, dididik, ya. Sampai masa baliknya dia betul-betul siap menghadapi masa baliknya, ya. Nah, itu kewajiban-kewajiban, ya. Cukup wajib tidak, tambah amalan sunnah. Sebagaimana kesimpulan dari hadis ini. Allah mengatakan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan amalan wajib, dan tidaklah mereka mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan amalan sunnah. Dan ini seiring dengan apa yang difirmankan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31 ketika Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, katakan kepada hambaku wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Nah, berarti harus juga maksimal amalan sunnah. Ya, jadi jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib. Nah, ini yang sering keluar dari pemahaman kita, hadirin. Kita ini sering salah memahami amalan sunnah, hadirin. Ketika istilah sunnah itu disebutkan, yang ada di pikiran kita apa? Tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau kita dengar kata makruh, yang ada di pikiran kita apa? Ya, dikerjakan nggak dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala, berarti dikerjakan nggak dosa. Padahal sunnah itu perintah, ya. Sunnah itu perintah, sama dengan wajib. Hanya bedanya sunnah itu perintahnya tidak jazim, perintahnya tidak keras, tetapi tetap perintah, ya. Tetap perintah. Wajib itu perintah tapi keras perintahnya. Kan ada 5 hukum ya di dalam Islam ini. Wajib, sunnah, tengah-tengahnya mubah, makruh, haram. Di ujung sini sama sini itu perintah dan larangan yang keras. Makanya ada punishment kalau melanggar. Wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Haram kalau dikerjakan dosa, ya. Tapi kemudian di antara mubah dan wajib itu ada sunnah. Sunnah dan wajib ini sama-sama perintah. Hanya saja sunnah itu perintahnya tidak perintah yang tegas, sehingga kemudian ketika kita tidak mengerjakan tidak dapat dosa. Tapi ini tetap perintah. Artinya apa? Kalau itu perintah mesti ada kebaikan buat kita. Maka ini yang harus kita rubah mindset dan pemikiran kita, bahwa sunnah itu bukan barang yang boleh diambil, boleh enggak. Dia tetap perintah dan dia mesti memberikan kebaikan dalam hidup kita. Sunnah-sunnah ini, ya. Maka sebisa mungkin kalau kita mampu untuk kerjakan, ya. Dan ternyata amalan-amalan sunnah itu asbab seseorang itu mendapatkan maqam walinya Allah. Maka semua amalan wajib itu mesti ada amalan sunnahnya dia.
Sholat 5 waktu ada sholat sunnah rawatib, ada tahajud, ada duha, ada tahiyatul masjid, ada syukrul wudu, ada sunnah mutlak, sunnah antara azan dan iqamah, ada ba'diyah, qobliyah, ya. Puasa Ramadan juga ada puasa sunnah Syawal, ada 10 Muharram, ada puasa Arafah, ada Ayyamul Bid, Senin Kemis, ada Daud, ya, ada puasa sunnahnya. Ya. Nah, orang-orang yang sampai pada manzilah wali itu orang-orang yang menjaga amalan-amalan sunnah begini. Ya, dia maksimalkan dirinya untuk menjaga amalan sunnah. Kalau amalan sunnah sudah dipegang, sudah pasti yang wajib terpegang, hadir. Nah, banyak di antara kita ini juga salah kaprah. Ya, kita tidak menentukan prioritas amal, akhirnya kita fokus sama yang sunnah, yang wajib malah tidak dikerjakan. Wah, ini kacau. Ya, sholat malam semalam suntuk, sholat subuhnya jam 6. Nah, ini keliru. Sholat wajib dulu, main cantik, ya, jagain tuh amalan-amalan wajib, baru kemudian selipkan amalan-amalan sunnah, ya, amalan sunnah. Zakat itu amalan wajib, amalan sunnahnya infak, sedekah, wakaf, ya, ya, itu amalan sunnahnya. Kemudian haji amalan wajib, amalan sunnahnya umroh, ya. Dan semua, ya, birrul walidain itu amalan wajib. Tapi kemudian menjaga silaturahim, sanak saudara, ayah dan ibu, kerabat ayah dan ibu, itu amalan-amalan sunnah yang ditekankan. Jadi setiap ada amalan wajib itu ada amalan sunnahnya, ya, amalan sunnahnya. Amalan wajibnya seorang suami itu kan menafkahi istrinya. Tapi ada amalan-amalan sunnahnya, membahagiakan istri, membuat tersenyum istri, kemudian, ya, beramah tamah kepada istri, ya, itu juga amalan-amalan yang ditekankan. Lah, wali-wali Allah itu mereka bukan hanya orang yang mencukupkan amalan-amalan wajib, tapi juga mengejar amalan-amalan sunnah. Sehingga ketika 3 syarat ini terpenuhi, hadirin, maka sesiapapun kita, ya, itu punya peluang besar untuk jadi walinya Allah. Sebaliknya, orang-orang yang bahkan punya darah Nabi mengalir dalam dirinya, punya darah ulama mengalir dalam tubuhnya, kalau dia tidak menjaga ketiga ini, ya tidak bisa disebut sebagai wali, ya. Jadi wali itu tidak ditentukan dari keturunan siapa, hadir, ya, dari nama besar siapa yang ada di belakang binnya. Tapi wali itu ditentukan dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keyakinan penuh dalam keimanan, ketakwaan dalam segala aturan, dan berusaha maksimal dalam perkara-perkara yang sunnah, ya. Maka mari kita fokuskan diri kita untuk tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga lebih daripada itu kita mencari amalan-amalan sunnah yang paling dekat dengan kita dan paling mudah kita lakukan. Kan banyak sekali amalan sunnah, ya, yang dicontohkan Nabi SAW, mulai sunnah berpakaian, sunnah dalam bertutur kata, sunnah dalam berbaik-baik dengan tetangga, mengirim makanan, ya, mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara muslim, bertasawuf, berta'annuk, ya. Jadi disunnahkan kalau ketemu saudara muslim sudah lama tidak ketemu, Pak, itu salam tidak hanya salam saja, tapi juga ta'annuk. Ta'annuk itu menempelkan leher dengan leher. Unuk itu leher, kan, ya, cipika-cipiki kalau bahasa kita, ya, saling berpelukan ke kanan dan ke kiri, gitu, ya. Itu sunnah, ya. Sunnah-sunnah yang mudah dulu saja. Makan, kalau makan jangan pakai tangan kiri lagi, kalau sudah tahu sunnahnya tangan kanan. Minum, kalau sudah tahu sunnahnya duduk, ya tidak usah berdiri, ya. Itu hal-hal sunnah yang kemudian menjadikan Allah melihat ini hamba istimewanya. Pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak dihukum dia jaga, itu kan istimewa, hadir, ya kan? Kalau wajib kan dikerjakan karena kita takut ada hukuman di baliknya. Selain itu kita juga harus
harus menambah. Satu, ada perasaan khauf, kalau kita tidak kerjakan kita akan dapat hukuman. Kita harus nambah satu perasaan lagi, namanya roja, bahwa setiap amalan wajib ini akan besar sekali pahala di sisi Allah, karena berarti kita taat kepada aturan Allah. Jadi harus seimbang ini ya, sehingga kemudian kita bisa betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang khusus nih. Ini wali-walinya Allah nih, yang seperti ini. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, itulah yang disebut dengan wali. Berikutnya yang juga dibahas oleh para ulama, apa saja keistimewaan, privilege, ya, keutamaan jadi walinya Allah itu apa? Biar kita semuanya ini berusaha jadi walinya Allah, hadirin. Ya. Jangan sampai kita ini jadi wali Allah di saat keramaian saja. Di saat sendirian kita jadi walinya setan. Ya. Para ulama sering mengatakan gitu ya. Ada orang yang khusyuk dalam kenifakannya, kemunafikannya. Mereka jadi walinya Allah ketika di keramaian orang, dan mereka menjadi walinya setan saat sendirian. Waliyadzubillah. Makanya itu perkara yang sangat ditakuti oleh para sahabat dan para tabi'in. Makanya para sahabat dan tabi'in itu biasa memanjatkan doa agar terhindar dari khusyuknya kemunafikan. Khusyuknya kemunafikan itu apa? Raganya tenang dalam ketaatan tapi hatinya berpaling dari Allah. Itu ngeri ya, Din. Makanya doanya apa dicontohkan oleh para tabi'in mulia. Doa agar terhindar dari khusyuknya kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Ya. Dilihat orang baik, padahal di belakang dia mendustakan Allah. Dia tidak taat sama Allah, malas-malasan ngerjakan perintah Allah. Rajin kalau di depan manusia saja. Ketika di belakang dia menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya. Nah, para wali Allah itu punya keistimewaan. Keistimewaannya apa saja? Yang pertama, Allah selalu memberikan perhatian dan taufik untuk dia. Dituntun terus jalannya, hadir. Sering kita ya berada di persimpangan, apalagi di akhir zaman ini ya, untuk memilih mana yang mantap itu kadang-kadang kita harus merasakan fase bingung dan bimbang ya, karena memang betul-betul tipis mana yang benar mana yang salah ya. Ini saya harus ke kanan apa harus ke kiri nih ya. Ini saya 01, 02 apa 03 ini ya, kok muslim semua ini ya gitu kan. Kadang-kadang kan tipis nih ya, ada plus minusnya gitu. Nah, di kondisi seperti ini kita butuh taufik dari Allah nih. Butuh bimbingan, tuntunan, petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-wali Allah ini Allah berikan satu privilege, mereka ini orang yang selalu tertuntun. Firasatnya kuat. Ya. Firasahnya ya, pandangannya kepada sesuatu itu diiringi dengan cahaya Allah. Karena Allah kasih petunjuk kepada orang-orang yang demikian ini. Ya. Maka inilah yang kemudian sama-sama harus kita usahakan. Ini keistimewaan pertama wali-wali Allah itu. Mengapa? Itu jawaban mengapa kalau kita bimbang terhadap sesuatu disuruh minta nasihat kepada orang soleh kan? Disuruh minta nasihat kepada para alim ulama. Kenapa? Karena mereka itu firasatnya kuat tadi. Mereka itu memilih dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka ini orang yang sangat berhati-hati sekali dalam memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan pengertian, itu ya. Itu sangat berhati-hati. Nah, maka di samping kita harus terus-menerus khidmat, terus-menerus meminta nasihat dari para orang-orang solihin dan para ahli ilmi, kita sendiri juga harus memantaskan diri untuk berusaha jadi walinya Allah ya, dengan menjaga tiga hal tadi agar kita selalu diberikan petunjuk. Karena Allah sendiri yang katakan di surah Al-Baqarah tadi, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang beriman.
yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan dan mengarahkan mereka kepada cahaya. Berarti kan ini taufik. Ini privilege pertama, dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa jamaah sudah mendesak Al-Fakir untuk memberikan jawaban, Pak. Ustadz 01 atau 02 atau 03 saya manut Ustadz katanya. Wah, berat ini, Pak. Ya, jenengan jangan tiru-tiru kayak gitu ya, Pak. Saya tidak akan membocorkan pilihan saya, Pak, sampai 14 Februari. Karena saya punya pandangan strategis, Pak. Kalau saya ketahuan dukung 02 misalnya saya pilihannya 02, nanti yang 01 sama 03 nggak mau ngaji sama saya, Pak. Ya. Padahal bisa jadi yang 03 dan 01 perlu di ngajeni gitu ya. Ya. Jadi harus menjaga netralitas ya. Biar semuanya semuanya bisa dapat wasilah ilmu gitu ya. Dapat wasilah ilmu. Jadi jangan sekali-kali bertanya ke saya, tanya ke ustadz lain saja ya. Ya, ini rahasia ya, rahasia ya. Jawabannya selalu saya kirim ke lah monggo silakan. Jenengan lihat gagasannya, dengan lihat visi misinya ya, dengan lihat mana yang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Anda bisa melihat sendiri dengan, apalagi Anda orang-orang soleh hadirin. Orang-orang soleh itu dibekali Allah dengan mata basiroh yang kuat gitu ya. Nah itu monggo. Tapi untuk kali ini jawaban saya wallahu a'lam ya. Bukan karena saya tidak punya pilihan hadirin. Saya bukan orang yang golput, insya Allah tetap memilih. Tapi kalau sampai ketahuan pilihan saya apa, khawatirnya nanti yang lain jadi enggak. Kayak jenengan punya rumah makan ini. Jenengan punya rumah makan, di depan rumah makan jenengan tulis 01, 02 dan 03 tidak mau beli di tempat jenengan. Kira-kira begitu ya. Ya, padahal bisa jadi wasilah hidayah hadirin ya. Bisa jadi orang makan di tempat Anda yang islami, yang makanannya halal, ada pesan-pesan nasihat, itu bisa jadi wasilah hidayah. Kalau orang tidak mau dekat ke warung Anda itu kan jadi penghalang hidayah nanti begitu ya. Jadi ini disclaimer ya, jangan tidak usah ikut-ikutan tanya ya. Khusus ke saya saja, kalau ke ustadz lain tafadhol ya. Begitu. Ya, itu hasil istikharah saya selama bermalam-malam. Saya pokoknya komitmen tidak mau ngasih tahu, Pak. Gitu. Barakallahu fikum. Hadirin muliakan Allah, itu privilege yang pertama ya. Keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, wali-walinya Allah itu orang-orang yang dijauhkan dari dosa. Orang-orang yang dijauhkan dari dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, dan itu sebuah keniscayaan, namanya manusia. Wali Allah itu wali-walinya tetap saja bukan nabi, mesti pernah jatuh dalam kesalahan, ya kan? Maka kalau dia jatuh kepada dosa, maka Allah akan segera arahkan dia untuk mencari pintu-pintu penghapus dosa ya. Misalnya Allah katakan tuh di surah Al-A'raf, redaksi doanya wali-wali Allah itu. Apa kata Allah? Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Ya, ini para wali Allah itu doanya begitu. Ya Allah, kau adalah wali kami. Kau adalah pelindung kami ya Allah, pemimpin kami, pemelihara kami. Ampuni kami, faghfir lana warhamna, rahmati kami, wa anta khairul ghafirin. Karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan, sebaik-baik pemberi ampunan ya. Itu privilege yang kedua, dijauhkan dari dosa. Hatta kalau dia jatuh dalam kubangan dosa, Allah akan mudahkan langkahnya untuk menjemput penghapus dosa, penggugur dosa, dimudahkan untuk segera bertaubat, beristighfar, minta ampun sama Allah ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, diantara yang juga merupakan keistimewaan atau keutamaan jadi wali Allah itu adalah Allah akan
akan lindungi dari makarnya orang kafir. Doa yang sangat masyhur ya, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, di akhir surah Al-Baqarah itu. Ya Allah, kau adalah maula kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Ya, tolonglah kami dari makarnya orang-orang kafir. Ya. Kalau mau sedikit bercerita tentang pasukan perlawanan di Palestina sana hadirin, mereka ini orang-orang yang sangat terseleksi. Tepat 2 tahun lalu Hamas itu membuka open recruitment anggota baru. Syaratnya nggak harus hafal Quran aja, tapi dia harus menguasai Al-Quran minimal 15 juz aja. Dan di 15 juz itu ya sudah tertera di situ ya. Kenapa kok harus hafal sekian juz? Ya, itu ternyata sangat strategis aja. Karena kalau anggotanya para ahlul Quran, nanti di pelatihan persiapan sebelum menghadapi musuh. Jadi peristiwa 7 Oktober Taufanul Aqsa itu ya, yang disebut dengan Badai Al-Aqsa, yang dari 7-8 Oktober sampai sekarang belum selesai, itu sudah dipersiapkan untuk sekian tahun ke depan. Jadi sudah benar-benar siap nih pasukannya. Kenapa kok disuruh syaratnya kok hafal Quran? Karena mereka, para komandannya, para pemimpinnya itu pingin agar prajuritnya tahu sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya sifat yang sudah dijelaskan lengkap dalam Al-Quran. Dari kisah Nabi-Nabi ya, kisah Nabi Musa, Nabi Yakub dan 12 anaknya, itu semuanya sudah lengkap. Jadi kemudian mereka sudah mengantongi sifat dan karakternya orang Yahudi, yang pengecut, yang penakut, yang berani cuma omong doang di depan, yang suka merugikan orang, berkhianat, itu sudah lengkap tadi. Jadi mereka tahu cara ritme melawan orang-orang penakut ini bagaimana, gitu ya. Dan masya Allah, Allah anugerahkan banyak sekali kemenangan. Ya, dalam 10 hari terakhir, rilis yang terakhir ya, rilis yang baru kemarin malam itu rilis baru lagi. Ya, sudah ada ratusan tank yang dibakar, dihabiskan ya oleh para mujahidin yang bekalnya tidak terlalu banyak. Coba Anda bayangkan, nggak masuk akal itu. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, itu tidak masuk di akal tadi. Tapi kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang banyak. Ya. Kenapa? Karena mereka yakin ayat ini, orang yang dekat dengan Allah. Mereka ini pasukan-pasukan yang terjaga hafalannya. Ya, terjaga sholat malamnya, terjaga, masya Allah. Ini benar-benar perang sesungguhnya melawan kebatilan itu ya, yang ada di Gaza ini. Ya. Dan kita melihat itu semua ya, bagaimana kemudian mereka ketakutan. Ya, mereka musuh-musuh itu ketakutan, berteriak-teriak, stres luar biasa ya, karena menghadapi pasukan-pasukan yang mereka menganggap mereka kalau bersabar mereka akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kemarin mendapatkan satu ceramah hadirin luar biasa, masya Allah. Ceramah ini saya bacakan ya, masya Allah. Ini penting sekali hadirin ceramah ini. Ini saya ambil dari ceramahnya seorang pengamat militer, tapi dari kalangan orang Zionis hadirin. Ya. Ini ditanya, beliau ini ditanya nih. Ya. Jadi ini akademisi Zionis ditanya, ya. Saya katakan berkali-kali, ini ada linknya nih, link berbahasa Inggris. Saya sudah katakan berkali-kali, andai saja satu orang Gaza putus kakinya, putus tangannya, tapi di salah satu tangannya masih tersisa 2 jari, ya, dia akan tetap berdiri di reruntuhan
masjid dan mengangkat kedua jarinya dan menunjukkan begini. Dan itu sebuah kemenangan. Mereka sudah menang tuh. Kalau hanya punya dua jari kok angkat jarinya begini, itu mereka menang. Mengapa? Karena anak-anaknya akan melihat itu dan akan menyembah